Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Oke, sekarang pada video kali ini dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lingkaran, di mana materi ini saya ambil dalam buku matematika keluaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, revisi 2017 untuk tingkat SMP kelas 8 semester 2. Ini adanya tepat di bab 7 materi lingkaran. Oke, di sini saya membahas tentang mengenal garis singgung lingkaran. Kita langsung saja. Mari kita perhatikan beberapa contoh garis singgung dan bukan garis singgung lingkaran yang dua ini. Perhatikan garis yang berwarna merah dan banyak titik pada lingkaran yang dipotong dari garis merah ini. Jadi lihat, kalau garis singgung dia hanya memotong di satu titik saja. Tapi kalau bukan garis singgung, dia memotong di dua titik. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah ada keterangan. Jadi perhatikan gambar berikut lagi. Andaikan A titik singgung. Jadi titik singgung itu hanya mempunyai satu titik saja di dalam satu lingkaran. Jadi ini titik singgung di garis AB terhadap lingkaran O. Buatlah dugaan tentang yang pertama, jarak titik pusat dengan titik singgung. Titik pusat dengan titik singgung itu pastinya sebesar jari-jari. Nah, ini. Oke, jaraknya sama dengan R. Nah, untuk yang kedua, ukuran sudut yang terbentuk antara jari-jari lingkaran dengan garis singgung adalah, jadi ada pilihan A lancip, B tumpul, dan C siku-siku. Ya, dan pastinya jawaban yang betul adalah C, yaitu siku-siku. Oke, di sini saya kasih tanda siku-siku. Nah, kita lanjut. Untuk yang berikutnya, kita akan menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, di sini terlihat dua lingkaran, lingkaran P dan lingkaran Q, di mana garis FH merupakan garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran, lingkaran P dan lingkaran Q. Nah, di sini ada keterangan untuk gambar 7.6, garis FH, garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q. Mari kita perhatikan gambar yang ini. Ada beberapa informasi penting yang kita peroleh. Ruas garis FH, jadi ruas garis yang FH yang ini, ruas garis FH itu tegak lurus dengan jari-jari FP dan HQ. Nah, ini tegak lurus dan ini juga tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang kedua, kita dapat membuat garis yang menghubungkan titik Q dengan titik S pada PF. Jadi dia di sini seperti ini, QS pada PF. Nah, seperti itu. Jadi SF itu sama dengan R2. Nah, yang ini sama dengan R2. Jadi berikut ini gambar yang diperoleh yang ini. Perhatikan, yang pertama, panjang SF sama dengan HQ. Jadi panjang SF ini sama dengan HQ, yaitu R2. Nah, maksudnya R2 itu jari-jari lingkaran kedua. Nah, yang berikutnya, sudut SFH sama dan sudut QHF itu sama-sama sudut siku-siku yang ini tadi ya, yang sudah kita lihat gambar di sini. Dari informasi yang pertama dan kedua bisa ditarik simpulan bahwa QS sejajar dengan FH. Jadi garis yang QS itu sejajar dengan FH, akibatnya sudut FSQ dan sudut HQS adalah sudut siku-siku. Nah, jadi ini membentuk persegi panjang seperti itu ya. Nah, sudut siku-siku juga. HQS dengan FSQ juga sudut siku-siku. Dengan kata lain, yang antara FH
QS ini merupakan persegi panjang. Akibatnya QS itu sejajar dengan FH, sejajar dan sama panjang. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita perhatikan segitiga PSQ yang ini. Segitiga PSQ yang ini. Oke. Ada beberapa informasi. Yang pertama, sudut QSP berpelurus dengan sudut QRS. Nah, yang ini. Ini berpelurus. Ingat, sudut berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau QSF itu 90 derajat, otomatis QSP juga 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Jadi PSQ ini atau QSP ini merupakan segitiga siku-siku. Ingat, panjang PS itu sama dengan R1 kurang R2. Mulanya R1 itu dari F ke P. Tapi karena Fs itu sama dengan R2, maka di sini PS adalah R1 dikurangi dengan R2. Nah, sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa tahu bahwa mencari QS itu adalah QS sama dengan PQ kuadrat dikurangi dengan R1 kurang R2 kuadrat, atau kita sudah peroleh yang ini dengan teorema Pythagoras. Nah, ini didapat dari mana? Dari QP kuadrat, QS sama dengan QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi dengan SP kuadrat, SP atau PS kuadrat. Nah, karena PS di sini R1 kurangi S2, maka jadinya seperti ini. Maka QS sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi dengan PS kuadrat atau SP kuadrat, itu sama. Sehingga PS-nya diganti dengan R1 kurang R2 sehingga seperti ini. Nah, jadi di sini QS itu karena QS sejajar dengan FH dan sama panjang, maka untuk rumus menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu adalah FH sama dengan PQ kuadrat dikurangi dengan R1 dikurangi R2 kuadrat. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Oh ya, pada video kali ini kita hanya membahas tentang ini saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk dukung terus channel saya agar saya bisa membuat lebih banyak lagi konten yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas sudah menyaksikan tutorial pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.